Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar kembali bersama Ibu Haja Yudarini, Ibu Fitri, dan Bu Yo. Yuk sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau di Indonesia dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. 3. Dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. Kenampakan alam yang ada di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Mengapa demikian? Karena kenampakan alam di Indonesia meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, mana yang termasuk ke dalam penampakan alam dan mana yang termasuk ke dalam kenampakan buatan? Berdasarkan gambar tersebut, yang termasuk ke dalam kenampakan alam yaitu gunung, sungai, dan danau. Sedangkan yang termasuk ke dalam kenampakan buatan adalah bendungan. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat atau dibentuk oleh manusia. Mari kita identifikasi kenampakan alam yang ada di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini ada gunung, yaitu salah satunya Gunung Bukit Raya. Lembah yang terdapat di Pulau Kalimantan yaitu Lembah Kahung. Kemudian salah satu bukit yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Bukit Lintang. Kemudian sungai yang terdapat di Kalimantan itu Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Dataran rendah yang ada di Kalimantan salah satunya adalah dataran rendah Ketapang. Kemudian pantai yang terdapat di Pulau Kalimantan yaitu Pantai Angsana. Kenampakan alam yang ada di Pulau Sulawesi yakni gunung, yaitu salah satunya adalah Gunung Soputan. Lembah yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah salah satunya Lembah Badak. Bukit yang ada di Sulawesi yaitu Bukit Luwu. Sungai yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Sungai Walanae. Kemudian dataran rendah yang ada di Sulawesi yaitu dataran rendah Maros. Dan salah satu pantai yang ada di Pulau Sulawesi adalah Pantai Losari. Kenampakan alam yang ada di Papua yaitu gunung. Salah satu gunung yang ada di Papua Gunung Puncak Jaya yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Bagian puncaknya ini diselimuti oleh salju. Kemudian lembah yang ada di Pulau Papua yaitu Lembah Baliem. Bukit yang ada di Papua yaitu salah satunya Bukit Teletabis. Sungai yang ada di Papua bernama Sungai Digul. Dataran rendah yang ada di Provinsi Papua yaitu dataran rendah pesisir Arafura. Dan salah satu pantai yang terdapat di Papua yaitu Pantai Bakar. Nah, tugas kalian yaitu silakan
Kalian buka bukunya halaman 91 sampai 93. Kalian identifikasi bentang alam yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Bali. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi ini tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian salah satu ciri dari iklim tropis yaitu lamanya siang dan malam yang hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman flora dan fauna. Berikut persebaran flora di Indonesia. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristik flora Indo-Malayan. 1. Jenis merati-meratian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan jenis flora Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik flora Indo-Australian. 1. Jenis meranti-merantiannya hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, bagaimana keadaan fauna di Indonesia? Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Welage. Ini adalah garis yang berwarna merah nih yang ada di peta. Sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Ini adalah garis yang diberi warna biru. Mari kita perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia. Tadi fauna dibagi menjadi 3 tipe. Ada tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Tipe Asiatis ini mencakup wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh dari fauna tipe Asiatis yaitu gajah, harimau Sumatera, orang utan, badak Sumatera, kemudian harimau Jawa. Ini termasuk ke dalam tipe fauna Asiatis. Sedangkan tipe fauna peralihan ini terdapat di wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang termasuk ke dalam fauna tipe peralihan yaitu
Babirusa, Komodo, dan Anoa. Kemudian tipe fauna australis. Tipe fauna australis ini mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru atau wilayah Indonesia bagian timur. Tipe fauna australis misalnya yaitu burung kasuari, burung cendrawasih. Sebagai negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna, sudah sepatutnya kita harus mampu menjaga dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia agar tidak mengalami kepunahan. Menjaga dan melindungi keadaan flora dan fauna di Indonesia merupakan salah satu contoh pengamalan nilai luhur Pancasila. Nah, sekarang tugas kalian silakan buka bukunya halaman 101. Nah, pasangkanlah garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 102. Amati gambar-gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tugas kalian cukup di fotokopi halaman 102-nya, kemudian kalian tempelkan di buku BDR kalian. Paham ya? Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan kata alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.